Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam acara ini kami memperkenalkan sebuah studi tentang semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah tiba dalam studi kita, yaitu kitab Imamat yang adalah kitab ketiga yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dalam episode terakhir, kita telah selesai mempelajari Injil Matius yang adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Dalam tayangan semua kitab suci, kita berganti-gantian antara kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saat ini kita kembali ke kitab-kitab Perjanjian Lama untuk bersama-sama belajar kitab Imamat. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, seperti kebiasaan kita saat mempelajari kitab baru, kita perlu sebuah tinjauan umum dari kitab itu, baru kita membahas rinciannya. Kita perlu informasi penulisannya, tahun penulisannya, nama kitab, dan juga pembagian-pembagiannya. Jadi tolong beri saya tinjauan umum kitab Imamat dalam Pentateuch. Pentateuch terletak di awal dari Alkitab. Izinkan saya berkata itu adalah batu pertama yang Allah berikan kepada pria ini, Musa, untuk diberikan kepada umatnya. Setelah itu, Alkitab bertumbuh lebih besar sampai mencapai apa yang kita nikmati kini, yaitu harta kekayaan dan hal-hal yang berharga dan tak ternilai. Itu adalah kitab ketiga. Dan perhatikanlah bahwa Lewi adalah putra ketiga. Jadi nama ini Imamat berasal dari Lewi, putra ketiga, dan ini adalah kitab ketiga. Tatkala kita diberitahu, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Kemah pertemuan juga terdiri dari 3 bagian. Ketiga bagian dari kemah pertemuan adalah tempat Maha Kudus, dan tempat Maha Kudus dalam kemah pertemuan itu berbentuk kubus, panjangnya sama dengan lebar dan tingginya. Semua itu berbicara tentang kekudusan yang adalah sebuah kata kunci seperti yang akan kita lihat. Jadi waktu kita mempelajari kitab ini, itulah kata kuncinya. Adalah indah bahwa kitab ini terletak persis sesudah kitab penebusan. Seolah-olah Tuhan menebus umatnya agar dapat menikmati kedekatan dengannya karena Allah adalah kasih. Benar, terima kasih. Kini kita akan melihat sesuatu di layar dan silakan Anda memberi kami langkah demi langkah. Pertama-tama, mohon beritahu kami tentang judulnya, Levitikus atau Imamat. Imamat adalah nama yang diberikan kepada kitab ini dalam terjemahan Septuaginta, yaitu kitab ini tidak disebut Imamat dalam Taurat Ibrani, namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dalam terjemahan Septuaginta dalam abad ketiga sebelum Masehi, itu disebut Imamat. Seseorang berkata bahwa orang Lewi disebut lebih banyak dalam kitab Bilangan. Kitab ini berbicara cukup banyak tentang imam-imam, bukan orang Lewi. Namun, judulnya menurut bahasa Ibrani asli adalah kata pertama dari kitab ini, yaitu kata dan memanggil. Ini adalah sebuah karakter dari Pentateuch. Setiap kitab dari Pentateuch dinamakan dengan kata pertamanya, misalnya kitab Kejadian. Bereshit adalah pada mulanya. Itulah namanya dan seterusnya. Nama kitab Keluaran adalah nama-nama, inilah nama-namanya. Itulah nama Ibrani aslinya dan memanggil. Jadi nama Ibrani aslinya adalah dan memanggil, tetapi diterjemahkan menjadi Imamat dalam terjemahan Yunani Septuaginta. Benar sekali. Ya. Penulis, seperti Musa beritahukan kepada kita, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Seperti yang Anda katakan, kita tahu bahwa kita memiliki 5 kitab Musa.
Bahkan dalam Lukas 16 kita diberitahu ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, dan semuanya harus digenapi semua yang tertulis dalam hukum Musa dan kitab nabi-nabi dan Mazmur tentang aku. Juga ada sebuah bukti bahwa Musa lah penulisnya ketika kita membandingkan Imamat 18 ayat 5 dengan Roma 10 ayat 5. Dalam Roma 10 ayat 5 Rasul Paulus berkata, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Bila Anda membuka Imamat 18 ayat 5, Anda akan mendapati bahwa kata-kata ini, orang yang melakukannya akan hidup karenanya, ada dalam kitab Imamat. Itu berarti bahwa kitab Imamat ditulis oleh Musa, hamba Allah. Tentu saja sebagai tambahan kepada pengulangan frasa ini, banyak kali dan Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, Kitab ini dimulai dan Tuhan memanggil Musa. ya, Dan dalam kitab ini, Tuhan berfirman kepada Musa. Lalu kitab ini ditutup dengan kata-kata yang Anda katakan. ya. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Musa adalah penulisnya. Tuhan berfirman kepada Musa disebut 36 kali. Musa disebut dalam kitab ini 50 kali. Benar. Kapankah kitab ini ditulis, Saudara Yosef? Waktu penulisannya, Musa menulis setelah mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun Sinai, waktu penulisan sekitar 1440 sebelum Masehi. Peristiwa-peristiwa yang dicatat adalah yang terjadi pada bulan ke-1, Aviv pada tahun kedua dari keluarnya Israel dari Mesir setelah mendirikan kemah pertemuan. Kemah pertemuan didirikan dan Tuhan memanggil Musa dari kemah pertemuan. Di sekitar waktu inilah Musa menulis kitab berharga ini. Sekarang kita telah tahu judulnya, penulisnya, waktu penulisannya, bahkan Ya. jika sampai sekarang ada banyak usaha untuk mengatakan bahwa Musa bukan penulis kitab Imamat atau bahkan kitab-kitab yang kita Ya. sebut 5 kitab Musa. Ya, Namun dalam perjanjian baru ada indikasi Musa penulisnya. jangan menaruh perhatian pada segala yang dikatakan. Mereka bahkan berkata bahwa Allah bukan sumber Alkitab. Jadi sayangnya mereka akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah yang akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Namun untuk meyakinkan para pemirsa, mohon beritahukan sebuah perikop dari perjanjian baru yang berkata bahwa Musa lah yang menulis kitab-kitab ini. Ayat yang Anda rujuk dalam Roma 10 ayat yang kelima, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Perikop ini ada di Imamat 18 ayat yang kelima. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saudara Yosef, bisakah Anda membuat sebuah perbandingan antara kitab Keluaran dan kitab Imamat? Dengan senang hati. Silakan. Pada faktanya, kaitan antara kitab Keluaran dan Imamat itu indah. Saya melihat penebusan dalam kitab Keluaran. Dan tugas-tugas umat tebusan dalam kitab Imamat. Tuhan menebus bangsa itu. Jadi apa yang seharusnya mereka lakukan? Kedua, saya dapat melihat perbuatan-perbuatan Allah bagi mereka dalam kitab Keluaran. Tanggapan mereka dan apa yang mereka patut lakukan terhadap Allah yang ada di kitab Imamat. Saya dapat melihat di dalam kitab Imamat, Allah mendekat kepada umat yang dipermalukan untuk membuat mereka menikmati kemerdekaan dan keselamatan. Sementara dalam kitab Imamat mereka telah menikmati keselamatan, maka mereka mendekat kepada Allah untuk mempersembahkan penyembahan mereka. Akhirnya yang keempat, kita melihat di dalam kitab Keluaran sebuah karya besar yang pengaruhnya berlanjut dari zaman ke zaman. Itu adalah sebuah gambaran dari karya Kristus bagi kita yang akan berlanjut dengan kita selama-lamanya. Sementara dalam kitab Imamat, sebuah karya yang berkelanjutan, sebuah gambar tentang apa yang akan kita lakukan di sini dalam hidup ini. Dan selama-lamanya ketika kita sampai ke surga, ketika kita mempersembahkan penyembahan kita pada Dia yang telah menebus kita. Terima kasih Saudara Yosef. Sekarang mari kita kembali ke layar dan juga tolong beritahu kami pendahuluannya. Kita Ya. berbicara tentang judul dari kitab ini, tentang Ya. penulisnya dan waktu penulisannya. Kita Benar. perlu tahu lebih banyak tentang subjek kitab ini. Subjek kitab ini seperti yang dapat saya lihat itu sepasang. Itu memberitahu kita tentang penyembahan di satu sisi dan kekudusan di sisi yang lainnya. Pada faktanya adalah baik untuk memahami bahwa tidak ada penyembahan dengan hidup yang tercemar.
Allah menolak penyembahan seperti itu. Allah menghendaki, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Itulah sebabnya dari pasal 1-10 kita melihat penyembahan. Sementara dari pasal 11 sampai akhir kitab berbicara tentang kekudusan. Kita selalu mencari di kitab manapun, di mana kita bisa menemukan Kristus. Ya. Diketahui bahwa kitab-kitab perjanjian lama menubuatkan tentang Kristus. Benar. Di mana dapat kita temukan Kristus dalam kitab ini? Pada faktanya, Kristus memenuhi kitab ini tetapi secara simbolik. Contohnya, berbagi korban dan persembahan. Kita mempunyai 4 korban berdarah, yaitu korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Semua ini mencerminkan aspek-aspek kematian Kristus. Kita juga mempunyai sebuah persembahan yang disebut korban sajian, sebuah gambaran tentang kehidupan dan kemanusiaan Kristus yang kudus. Ini bukanlah penemuan kami. Tetapi saat Anda membuka kitab Ibrani pasal 10, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, sungguh aku datang. Jadi Kristus datang untuk menggantikan korban sajian dalam hidupnya dan keempat korban lainnya dalam kematiannya. Kita juga melihat imam besar dalam kitab ini. Siapakah imam besar itu? Bukalah kitab Ibrani, Anda akan tahu bahwa imam besar itu adalah Kristus. Kita juga memiliki hari pendamaian yang agung. Siapakah yang menjadi pendamaian itu? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian dalam darahnya. Misalnya kita memiliki musim-musim yang berbeda, dan hari-hari raya yang dimulai dengan hari Sabat. Siapakah Tuhan hari Sabat? Siapakah sahabat yang sejati? Kata Sabat artinya perhentian. Siapa yang beri kita perhentian? Adakah orang lainnya? Ia juga adalah Sang Paskah. Kristus adalah Sang Paskah kita dan ia adalah Sang Buah Sulung. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung dari antara orang yang meninggal. Jadi musim beritahu kita tentang Kristus. Jadi kitab ini adalah salah satu kitab yang terkaya yang berbicara tentang Kristus, namun melalui berbagai gambaran dan simbol yang berbeda-beda. Kita memiliki pada hari pendamaian apa yang disebut Azazel, kambing yang dikorbankan. Benar. Juga, mohon komentari tentang hal itu karena kami sedang memperkenalkan kitab ini, karena nama ini disalahgunakan dan dipublikasikan dalam novel-novel mereka yang berani berkata kurang ajar tentang Alkitab. Mereka berkata bahwa seekor kambing dipersembahkan kepada Azazel, dan Azazel artinya Azrael, malaikat maut. Seakan Alkitab mengajarkan kita mempersembahkan korban kepada setan. Apa arti dari Azazel dan kambing yang dikorbankan? Pada faktanya pada hari pendamaian, kita akan berbicara terlebih dulu. Namun saat kita sampai di pasal 16, kita akan menemukan bahwa ada 2 kambing, satu adalah untuk Tuhan, dan satu lagi adalah untuk Azazel. Kambing yang dipersembahkan kepada Tuhan disembelih dan darahnya dibawa ke dalam tempat Maha Kudus. Namun kambing Azazel ditumpang tangani oleh tangan imam besar, lalu semua dosa umat dipindahkan ke kepala kambing Azazel. Apakah kambing Azazel memberitahu kita sesuatu tentang Kristus? Jawabannya adalah iya. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, Yesaya 53 ayat 6. Jadi kambing Azazel adalah sebuah gambaran Kristus yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sementara kambing yang disembelih dan darahnya dibawa ke dalam tempat Maha Kudus juga adalah gambaran dari Kristus. Ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus dengan membawa darahnya sendiri. Apa arti dari kata Azazel? Isolasi atau pemisahan, penyingkiran atau pelepasan. Iya. Untuk ditimpakannya dosa-dosa ke atasnya. Lalu Azazel itu dilepaskan ke padang gurun. Seseorang berkata, saya tidak akan melupakan kambing itu, saksi terbaik. Pada hari kambing itu memikul dosa-dosa. Maka ia melemparkan segala pelanggaranku ke padang gurun, ke tempat yang tandus. Kambing ini tersesat di padang gurun. Dan di padang gurun kegagalan saya selesai. Jadi kambing Azazel adalah gambaran dari apa yang Kristus telah lakukan dalam memisahkan kita dari dosa-dosa kita. Benar. Ia telah memisahkan kita dari dosa kita. Benar. Ia adalah kambing yang diisolasi atau disingkirkan. Dan bukan Azrael, Tidak, ia melainkan tidak punya kaitan Azazel. apa-apa. Benar. Benar, Azrael terima tidak kasih. pernah disebut dalam Alkitab. Tidak ada apapun di Alkitab yang disebut Azrael. Mari kita kembali ke layar untuk melihat pendahuluan dari kitab ini. Mohon Ya. beritahu kami, bagaimana kitab ini memperkenalkan Kristus kepada kita. Mari kita lihat Ya. ayat kuncinya. Apa ayat kunci dari kitab Ayat ini? kuncinya sangat penting. Sebabnya haruslah kamu menguruskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus seperti yang tadi saya katakan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Bukan hanya saya tidak dapat menyembah, tapi saya tidak akan melihat Allah. Ataupun Allah melihat saya tanpa kekudusan.
Kekudusan ini tidak dikurangi dalam perjanjian baru dibandingkan dengan yang ada di perjanjian lama. Jika kekudusan adalah sebuah kata utama yang disebut kira-kira 90 kali seperti akan dikatakan nanti. Tapi saya ingin katakan bahwa dalam perjanjian baru kekudusan tidak lebih sedikit. Kita diberitahu dalam 1 Petrus 1, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Anda perhatikan di sini bahwa ia menambahkan 2 hal. Dalam imamat ia hanya katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi dalam 1 Petrus 1, hendaklah kamu menjadi kudus sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kedua, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kekristenan mengajarkan kekudusan. Dan saya berharap dengan segenap hati saya bahwa manusia yang rasional percaya bahwa Allah itu kudus. Matanya terlalu suci untuk melihat kejahatan. Jangan berpikir sama sekali bahwa Anda dapat berjumpa dengan Allah kecuali dasarnya adalah penebusan. Karena matanya terlalu suci untuk melihat kejahatan. Apakah arti kata kekudusan? Maksud saya, apakah kekudusan hanya berarti membasuh dengan air? Apakah kekudusan hanya berarti bahwa seseorang membasuh tangan atau kakinya dan bahkan matanya? Apakah air menguduskan? Apakah korban-korban persembahan bisa menguduskan manusia? Agama mengajarkan itu. Agama bersikeras tentang penampilan-penampilan. Itu sebabnya contohnya orang Farisi pada masa-masa Kristus terbiasa tersandung sangat keras ketika seorang makan tanpa mencuci tangannya dengan cara tertentu. Saudara terkasih, hal tersebut membutuhkan kekudusan hati. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Hati tidak dapat dibasuh dengan air. Tetapi saya perlu berdoa kepada Allah, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Banyak orang memiliki tangan yang bersih, dan mungkin mengenakan pakaian yang bersih, namun hati mereka begitu tidak bersih. Allah tidak dapat tertipu oleh penampilan lahiriah, kalau tidak, kita akan seperti mereka yang Kristus bicarakan dalam Matius 22. Kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi sebelah dalam kuburan, apa yang ada dalam kuburan? Penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Seseorang mendefinisikan kekudusan, itu adalah keadaan kesempurnaan yang mutlak dari esensi Allah. Dan kemuliaan yang ditetapkan, keadaan semarak yang mutlak dari pribadi Allah. Seakan kekudusan adalah Allah. Benar. Allah tidak menerima dalam hadiratnya seseorang yang kalah kudus dari Dia. Siapakah yang dapat berdiri di hadapan Allah sementara ia masih kurang kudus daripada Allah? Itu sebabnya ini mustahil bagi semua. Sampai Kristus menjadi pengantara kita. Oleh karyanya di kayu salib, ia membawa kita ke hadirat Allah sehingga kita menjadi kudus. Seseorang juga membandingkan antara kuasa. Satu kali Allah berfirman 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Kita semua berkata bahwa Allah itu maha kuasa. Hanya 2 kali. Itu ada dalam Mazmur. Namun ketika ia bicara tentang kekudusan Allah, ia menyebutnya 3 kali. Kudus, Kudus, kudus. kudus. Benar. Anda berkata bahwa kata kudus disebut sekitar 90 kali. 90 kali. Bagaimana dengan kata kunci lainnya di dalam kitab ini? Kata penebusan atau pendamaian itu sangat penting. 36 kali yaitu 6 kali 6. Penebusan atau covering atau penutup. Kata penebusan dalam bahasa Ibrani artinya penutup. Dan kata penebusan dalam bahasa Yunani artinya kepuasan. Pada faktanya Kristus ketika ia mati untuk menutup dan memuaskan. Apa yang akan ia tutup? Keadaan kita yang rusak dan dosa-dosa kita. Memuaskan siapa? Memuaskan Allah yang terhadapnya kita melakukan pelanggaran. Itulah sebabnya kata itu banyak diulangi dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Imamat. Dan setiap kali kata itu disebut dalam Alkitab, yang ada adalah kitab pertama yang berbicara tentang penebusan itu berkaitan dengan darah. Benar. Tidak ada penebusan tanpa darah. Karena darah menebus nyawa. Jika dalam pikiran manusia penebusan berkaitan dengan mempersembahkan sesuatu, atau berpuasa pada hari-hari tertentu, atau mempersembahkan sejumlah uang, Anda menebus untuk sesuatu pelanggaran tertentu dengan mempersembahkan sesuatu. Penebusan berarti mempersembahkan darah. Darah satu-satunya yang menebus. Seseorang mengatakan sebuah ekspresi yang baik. Ia berkata bahwa kekudusan Allah memerlukan tebusan dan kasih Allah mempersembahkannya. Bukan saya yang mempersembahkan tebusan, Allah lah yang mempersembahkan Kristus sebagai sebuah tebusan. Jadi penebusan pendamaian diulang 36 kali. Iya. Korban-korban kira-kira 300 kali. Halal dan najis kira-kira 200 kali. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Kami ingin tahu kaitan antara kitab Imamat dan kitab-kitab lainnya dalam Pentatuk. Silahkan Saudara Yosef. Pada faktanya, kebesaran Alkitab dimanifestasikan dalam pertanyaan-pertanyaan dan investigasi seperti itu. Kitab Kejadian adalah kitab asal mula. Ketika manusia jatuh dari awal kitab Kejadian, sayangnya kitab yang dimulai dengan Allah melihat segalanya baik ini, saat kita sampai di akhir dari kitab ini, kita menemukan bahwa Yusuf yang agung wafat. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Lalu datanglah setelah dosa masuk, setelah manusia jatuh, kejatuhan yang memalukan, datanglah kitab penebusan. Manusia menjadi hamba yang dihinakan. Semua manusia adalah hamba dosa. Namun syukur kepada Allah, Allah campur tangan dalam kedaulatannya dengan didasari oleh darah dan penebusan. Ia menebus manusia dan itulah kitab Keluaran. Apa yang seharusnya dilakukan umat tebusan? Ia harus mengembalikan perkenanan Allah dengan pengucapan syukur dan penyembahan. Itulah kitab Imamat. Namun bukan hanya di dalam tempat Maha Kudus ada pekerjaan, tetapi juga di luar perkemahan kita punya pekerjaan. Itu sebabnya kitab Bilangan muncul untuk berbicara tentang pelayanan. Jadi penyembahan datang sebelum pelayanan. Mengapa? Karena bagian Allah selalu muncul dahulu sebelum bagian manusia. Ya, kita harus melayani. Dan itulah kitab Bilangan. Namun sebelum kita melayani, kita harus menyembah. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kita diberitahu tentang keimaman yang kudus harus mempersembahkan korban-korban. Lalu ia memberitahu kita imamat yang kudus untuk memberitakan. Kita harus melakukan keduanya. Namun mulailah dengan keimanan yang kudus di hadapan imamat yang rajani. Bagian Allah dahulu. Bagian Allah yang pertama. Seseorang berkata bahwa kitab Imamat lebih berbicara tentang imam-imam, bukan orang Lewi. Namun kita akan banyak kali membaca tentang orang Lewi di kitab Bilangan. Mengapa? Karena kitab Imamat adalah kitab penyembahan. Dan hal penyembahan adalah pekerjaan imam-imam. Sementara pekerjaan orang Lewi adalah pelayanan, yaitu subjek dari kitab Bilangan. Akhirnya kita temukan kitab Ulangan. Adalah indah bahwa kitab itu ditutup dengan pentakel. Karena kitab ini adalah kitab ketaatan, berkat-berkat bagi yang taat, dan kutuk-kutuk bagi yang tidak taat. Adakah sebuah kutuk bagi yang tidak taat? Ya. Adakah berkat-berkat bagi yang taat? Ya. Tentu saja ketaatan terbesar yang pernah ada adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang ketaatannya muncul secara unik dalam pencobaan. Ketika iblis berkata kepadanya, perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti. Iblis mengatakan itu. Ia menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah kutipan dari kitab Ulangan pasal 8. Terima kasih Saudara Yosef karena telah membuat keterkaitan antara kelima kitab Musa. Satu pertanyaan saya tentang pembagian kitab Imamat. Mari kita melihat sesuatu di layar dan tolong Anda jelaskan kepada kami. Pembagian kitab Imamat di sini jelas bahwa itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama dari 1 sampai 10. Dan kedua dari 11 sampai 27. Subjek bagian pertama mendekat kepada Allah. Subjek bagian kedua kekudusan. Seperti yang telah kami tunjukkan, kita ulangi, agar dapat mendekat kepada Allah. Anda harus mendekat dalam keindahan kekudusan. Jadi penebusan harus terjadi karena saya tidak dapat mendekati sendiri dengan berbagai kesalahan saya, tetapi saya harus menikmati penebusan Kristus. Pembagian pertama dari 1 sampai 10 dibagi menjadi dua bagian. 1 sampai 7 berbagai korban yang berbeda-beda, yaitu 4 korban darah tambah korban sajian. Sementara dari 8 sampai 10 itu berbicara tentang keimaman yang akan mempersembahkan korban-korban ini. Sementara bagian kekudusan dibagi menjadi 3 bagian. Rentang kekudusan 11 sampai 15. Dasar kekudusan pasal 16 yaitu hari pendamaian. Lalu berbagai hukum kekudusan 17 sampai 27. Terima kasih untuk informasi yang indah ini. Tuhan memberkati Anda. Kami sangat diberkati oleh Anda. Tuhan memberkati Betapa Anda. besar kekayaan yang kita miliki dalam firman Allah. Benar. Karena kita berada pada awal kitab Imamat, kita melihat kitab ini kaya. Amin. Kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dalam pendahuluan kitab Imamat ini?
Kita tahu bahwa kitab Imamat seperti halnya semua kitab di dalam Alkitab menyatakan kesatuan subjek Alkitab, yaitu pribadi Kristus dan karyanya, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jika membandingkan antara Keluaran dan Imamat, kita menemukan Keluaran berbicara tentang penebusan dan pendekatan Allah kepada manusia lewat sebuah karya besar. Karya Kristus di kayu salib yang adalah karya yang berkelanjutan sampai selama-lamanya. Dalam Imamat ada tugas umat tebusan, dan pendekatan manusia kepada Allah akan dimulai di sini sementara kita ada di bumi dan akan berkelanjutan selamanya, yaitu penyembahan kepadanya. Benar. Kita melihat Kristus di sini dalam kitab ini, namun secara simbolik, korban sajian yang berbicara tentang kemanusiaan Kristus, dan korban-korban yang berbicara tentang aspek kematian Kristus, dan hari pendamaian karena dialah sang tebusan, itu juga berbicara di sini tentang Paskah dan Kristus adalah Paskah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati Anda. Pemirsa terkasih, iblis telah menanamkan dalam pikiran manusia bahwa Allah jauh dari mereka. Namun pewahyuan Alkitabiah memberitahu kita bahwa Allah lah yang telah memanggil manusia dan berkomunikasi dengan Dia. Kata-kata pertama dalam Kejadian adalah Allah berfirman, Allah adalah Allah yang berbicara. Maka di akhir zaman ini Dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak. Ia telah menciptakan manusia, tetapi manusia telah jatuh sehingga Ia merancang penebusan bagi dia. Anak domba Paskah hanyalah sebuah simbol sederhana tentang Kristus, Sang Paskah yang telah mati bagi kita. Seperti yang sudah kita dengar, mereka yang telah ditebus harus mendekatkan diri kepada Allah dalam penyembahan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil Musa dan berbicara kepadanya dari kemah pertemuan. Allah lah yang mengambil inisiatif dan menyiapkan jalan untuk mendekat kepadanya. Allah senang dengan manusia di dalam hadiratnya. Allah tidak seperti yang iblis katakan, sangat jauh dari manusia dan tidak peduli akan manusia. Namun Allah membangun satu jalan untuk kita bisa mendekat kepadanya yang adalah korban dalam perjanjian lama. Kristus menjadi korban yang agung yang adalah satu-satunya jalan untuk mendekat pada Allah. Barang siapa ingin mendekat kepada Allah dan berdiri di hadapannya dan berdoa, tidak ada doa yang akan didengar atau diterima oleh Allah kecuali melalui Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada Allah. Kristus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hati Allah terbuka, Ia menyambut manusia dalam hadiratnya, tetapi dalam basis pengorbanan dan penebusan Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.